Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari Daskom Laboratory di sini akan memaparkan dan juga menjelaskan mengenai modul 3 yang membahas tentang kontrol alur program. Tetapi sebelum kita mulai, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Bunga Nema Ramadhani dengan kode asisten FLO atau Flow. Pada modul ini, kita akan membahas tentang 3 topik, yaitu logika dan relasional, if else, dan juga switch case. Di mana pada logika dan relasional ini akan ada terkaitan dengan operasi boolean, di mana operasi boolean ini adalah operasi logika yang hanya akan menghasilkan nilai true atau false. Operasi ini akan sering digunakan untuk menentukan aksi yang akan dilakukan oleh sebuah program, baik itu dalam percabangan maupun perulangan. Untuk tipe data boolean ini diharuskan untuk menggunakan header stdbool.h, di mana header ini itu pada bahasa C berfungsi untuk melakukan operasi yang berhubungan dengan ekspresi boolean. Dengan contoh di sini, di mana A itu sama dengan B, akan berkondisi bernilai true jika A sama dengan B, dan untuk A kurang dari B, akan berkondisi bernilai true jika nilai A kurang dari B, dan untuk A kurang dari sama dengan B, akan berkondisi bernilai true jika nilai A kurang dari atau sama dengan B, dan untuk nilai A lebih dari B akan berkondisi bernilai true jika nilai A lebih dari B. Dan untuk A lebih dari sama dengan B akan berkondisi bernilai true jika nilai A lebih dari atau sama dengan B. Dan terakhir, untuk A tanda seru sama dengan B atau A tidak sama dengan B akan berkondisi bernilai true jika nilai A ini tidak sama dengan B. Pada operasi logika AND, OR, atau XOR di sini akan memberikan contoh dengan pada dua nilai boolean, di mana di sini ada nilai A dan nilai B. Di mana jika nilai A dan B ini keduanya bernilai false, maka untuk A and B akan bernilai false, A or B akan bernilai false, dan A XOR B juga akan bernilai false. Jika pada nilai A dan B ini ada salah satunya yang bernilai true, yang dimana di sini yang bernilai true-nya B, seperti A-nya bernilai false dan B-nya bernilai true, maka A and B akan bernilai false, A or B akan menjadi true, dan untuk A XOR B akan bernilai true. Untuk jika salah satunya bernilai true juga, tetapi yang nilai yang lain, seperti di sini A-nya bernilai true dan B-nya bernilai false, maka A and B akan bernilai false, dan A XOR B akan bernilai true, dan A XOR B tetap bernilai true. Jika keduanya bernilai true, di mana di sini A bernilai true dan B bernilai true, maka A and B akan bernilai true dan A or B akan bernilai true, tetapi untuk A XOR B akan bernilai false. Untuk operator AND atau DAN akan menggunakan tanda DAN double dua kali. Dan untuk operator NOT akan menggunakan tanda seru. Dan untuk operator OR atau akan menggunakan dua garis vertikal. Dan untuk operator XOR akan menggunakan tanda menunjuk ke atas. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai if else akan dilanjutkan oleh rekan saya Radif. Baik, sebelumnya izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Radif Putra Permana dengan kode asisten RAR atau RAR. Di sini saya akan melanjutkan dasar teori if else. Nah, perintah if adalah tipe percabangan yang akan menjalankan sebuah aksi jika kondisinya bernilai true. Nah, bisa kita simpulkan di sini, jika nilainya tidak true yaitu false, maka dia tidak akan menjalankan aksi tersebut, melainkan akan menjalankan kondisi yang lainnya. Nah, if else digunakan ketika hanya ada satu kondisi, sedangkan if else else if digunakan ketika ada dua atau lebih kondisi. Nah, di sini bisa kita lihat struktur dasar dari percabangan. Pertama di sini ada sintaksnya itu sendiri yaitu if, kemudian ada kondisi. Nah, apabila kondisi ini dipenuhi maka ia akan menjalankan aksi ini. Nah, else if untuk sintaks selanjutnya, kemudian ada kondisi. Apabila kondisi ini terpenuhi maka ia akan menjalankan aksinya. Nah, yang terakhir else dan aksi. Nah, bisa kita lihat contoh sederhananya di sini. Jika tinggi lebih dari sama dengan 140, maka ia akan mengeluarkan output printf valid dan silakan masuk. Nah, jika tidak di atas 140, jika kondisinya tidak terpenuhi, maka ia akan menjalankan aksinya yang terakhir, yaitu tidak valid. Nah, di sini sudah ada contoh tipe percabangan untuk yang satu aksi. Programnya di sini untuk mencari apakah bilangan tersebut genap atau bilangan tersebut ganjil. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kondisinya itu adalah bilangan modulo 2 harus sama dengan 0.
Nah, apa sih modulo itu? Modulo adalah operasi aritmatika untuk mencari sisa pembagian. Nah, di sini kondisinya itu bernilai true apabila sisa pembagiannya 0. Maka ia akan mengeluarkan output bilangan genap. Nah, apabila sisa pembagiannya itu tidak 0, misalkan 1, maka ia akan mengeluarkan output eh, bilangan ganjil. Nah, bisa kita coba aja di sini programnya. Apabila saya inputkan 20, maka seharusnya ia akan mengeluarkan output bilangan genap. Karena 20 itu habis bilangan 20 itu apabila dibagi 2, sisa pembagiannya adalah 0. Nah, di sini coba kita running untuk yang bilangan ganjil. Misalkan saya ingin output 17. 17 itu kan apabila dibagi 2 itu ada sisa 1, maka ya akan dikategorikan sebagai bilangan ganjil. Nah, sekarang di sini sudah ada program untuk yang tipe percabangan 2 aksi. Programnya itu untuk fitur login. Di sini percabangannya itu ada 2 kondisi, yaitu kondisi pertama, user harus memasukkan username-nya itu looping dan passwordnya itu forever untuk kondisi ini terpenuhi, untuk kondisinya bernilai true. Apabila kondisinya terpenuhi, maka ia akan menjalankan printf login sukses dan printf silakan lanjutkan. Apabila tidak terpenuhi, misalkan salah satunya usernya bukan looping, itu misalkan Radif dan passwordnya tetap sama forever, itu bernilai false karena dua-duanya harus terpenuhi, maka ia akan menjalankan printf login gagal. Kita coba aja di sini, kita masukkan yang true dulu ya. Yang true dulu itu username-nya looping dan passwordnya forever. Nah, di sini bisa kita lihat login sukses karena dua-duanya terpenuhi. Nah, kita coba yang misalkan satunya itu tidak terpenuhi. Misalkan username-nya di sini saya akan masukkan Radif dan passwordnya tetap sama forever. Nah, di sini dia akan login gagal karena salah satu kondisinya tidak terpenuhi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Wisdan. Switch case adalah jenis percabangan yang memungkinkan untuk beberapa kondisi dalam waktu yang sama. Ada 3 perintah dalam switch case, yaitu switch, yang berfungsi untuk menerima sebuah nilai variabel untuk dicek atau dievaluasi. Case berisi perintah yang akan dijalankan jika nilai yang ada di switch memenuhi. Perintah yang akan dijalankan jika tidak ada pilihan lain yang cocok dengan nilai yang ada di switch. Perintah lagi seperti action dan break. Jadi di dalam switch ini dia ada action dan break. Dalam case-nya ada action dan break. Nah, dalam case ini ada action atau aksi yang berfungsi untuk menjalankan program atau perintah yang ada dalam program jika syarat yang ditentukan dalam switch memenuhi. Dan fungsi break ini berfungsi untuk menghentikan perintah yang ada di bawah case. Jadi jika perintah itu sudah memenuhi, tidak akan jalan. Cara kerja switch case kurang lebih sama seperti if else, tetapi switch case membutuhkan break. Hanya bisa bekerja pada variabel jenis tipe data tertentu. Cara kerja switch case, asumsikan kita bahwa punya nilai, dan nilai itu dimasuk, misalnya integer variabel. Nah, kemudian diinputkan dan cocokkan dalam case-case yang ada di bawah ini, variabel 1. Nah, kita akan mencocokkan apakah cocok dengan variabel 1, maka case 1 akan dieksekusi atau dijalankan oleh program. Dan karena ada break, maka bawah seperti case A tidak akan berjalan. Kemudian kita akan mengevaluasikan dalam variabel, dalam switch variabel. 1 tidak sama dengan A, maka perintah yang ada di case 1 tidak akan jalan. Dengan A, maka perintah yang ada dalam bisa memasukkan variabel seperti misalkan kita memasukkan angka 2. Tidak sama dengan 2, A tidak sama 2, maka si switch 2
itu masuknya ke default karena tidak ada yang cocok. Setelah kita membahas tentang fungsi teori dari switch case, sekarang kita akan melihat cara penggunaan switch case dalam aplikasi ini. Bisa kita lihat strukturnya di sini ada menu utama, menu pegawai, dan menu admin. Kita juga bisa menggunakan if else untuk ini, tapi akan lebih enak jika kita menggunakan switch case. Jadi kita akan coba tekan nomor 1 dan mengeluarkan output selamat datang di menu pegawai. Silakan pilih menu untuk lanjutkan. Kemudian kita akan masuk ke menu admin. Selamat datang di menu admin. Silakan pilih untuk lanjutkan. Kita akan pilih angka 3, di mana di sini tidak ada pilihan untuk angka 3. Pilihan salah, coba lagi. Di balik output ini terdapat struktur switch case, di mana ada 2 case ya, dan 1 default, di mana case 1 itu dia menampilkan menu pegawai, kemudian case 2 dia menampilkan menu admin, dan default itu jika input yang dimasukkan atau angka yang diberikan tidak sesuai dengan angka 1 atau 2. Nah, di sini saya sudah menyebutkan juga bahwa fungsi switch case itu membutuhkan break di sini. Karena jika tidak, meskipun misalnya kita memasukkan angka 1 dan case 1 sudah memenuhi persyaratannya, dia akan tetap menjalankan case 2 dan default. Bisa kita coba. Dan di sini ada aplikasi, dan di sini switch case tanpa break. Jadi sekarang kita bisa mengeksekusinya. Kita akan memasukkan menu pegawai. Nah, di sini akan muncul selamat datang di menu pegawai. Silakan pilih menu untuk lanjutkan. Tapi di sini juga ada menu admin. Silakan pilih untuk lanjutkan dan pilihan salah coba lagi. Dan apabila kita coba untuk S2, dia hanya cukup di menu admin, silakan menu untuk lanjutkan. Jadi jika tidak ada break dalam fungsi switch case, program akan terus menjalankan case di bawahnya meskipun case yang pertama benar, tapi dia tetap melanjutkan sampai akhir, sampai ke default.